Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di sosialisasi hari ini. Mungkin karena waktu sudah pukul 11 lewat 3 menit, langsung saja kita mulai sambil menunggu Bapak Ibu nanti yang akan join. Nah, ini beberapa mulai join. Wah, sudah hadir juga nih Pak Roy. Siap Pak, kita mulai ya untuk era mendengar hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu perwakilan Badan Usaha. Terima kasih sudah hadir di sosialisasi Era Mendengar walaupun melalui daring hari ini. Saya harap antusias Bapak Ibu sekalian untuk menyimak terkait topik penyesuaian data UMK 2023 hari ini supaya nanti bisa kita sharing-sharing kalau ada kendala, kemudian nanti bisa jadi uh, pengetahuan baru untuk Bapak Ibu sekalian dalam terkait penyesuaian data pegawai. Nah, untuk hari ini saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber spesial yang belum pernah ditemui sebelumnya. Ini nanti ada narasumber baru dari BPJS Kesehatan juga, ada Mbak Atalia. Namun sebelum saya buka, mungkin ada sambutan singkat ini dari Pak Roy yang mungkin kayak udah siap nih, pakai kacamata baru. Monggo Pak Roy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga sehat selalu untuk sobat JKN. Oke, di siang hari ini nanti untuk RO mendengar ini akan mengangkat tema terkait UMK 2023. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah japri saya, Pak gimana caranya untuk mengupdate terkait gaji kayak begitu, atau mau yang menambahkan ini gimana caranya lah. Untuk merefresh kembali nanti akan disampaikan sama tim saya, ada Mbak Atalia. Nah ini kayaknya belum pernah tampil di RO mendengar Mbak Atalia, ini kayaknya baru pertama kali ini. Jadi saya harap Bapak, Ibu atau Sobat JKN bisa memanfaatkan terkait waktu yang tersedia, karena mengingat hanya 1 jam ke depan, jadi manfaatkan semaksimal mungkin untuk bertanya, misal bingung gimana caranya ngentri atau menambahkan dengan UMK yang baru atau bagaimana, monggo. Kayak begitu ya, Mbak Bella. Mungkin Siap Pak Roy, terima kasih dari banyak. saya cukup sekian, mengingat sebentar lagi mau masuk juga, jadi mohon izin saya tidak ikut sampai dengan selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Hati-hati di jalan ya Pak. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih untuk sambutan singkatnya dari Pak Roy. Selanjutnya, mungkin langsung saja. Oh ya, tadi saya lupa perkenalan, walaupun sepertinya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bosan ya sama saya sebagai MC tetap kayaknya nih di RO Mendengar. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Bella selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan yang akan mandu acara sosialisasi RO Mendengar hari ini selama 1 jam ke depan. Dan hari ini langsung saja kita sambut untuk narasumber hari ini. Halo, ada Mbak Atalia Farah sudah hadir juga di ruang Zoom. Halo Mbak, Halo Mbak Bella, apa kabar Mbak Atalia? Alhamdulillah baik. Suasananya cerah ya Mbak, Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah nggak hujan ya Mbak Lia ya. Nih sangat waktu yang tepat untuk membuka RO Mendengar hari ini langsung dari Mbak Atalia selaku RO ya Mbak ya. Iya Mbak Bella. Nah mungkin Mbak Lia boleh perkenalan nih Mbak secara singkat karena Bapak Ibu kayaknya masih baru kenal nih supaya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya supaya lebih sayang monggo Mbak Lia boleh kenalan ya. Baik, terima kasih Mbak Bella. Perkenalkan Bapak Ibu PIC Badan Usaha. Nama saya Atalia Farah, biasa dipanggil Lia. Mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang belum kenal dengan saya. Salam kenal ya Bapak Ibu, atau mungkin ada yang sudah pernah berkontakkan dengan saya. Selamat siang. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait sosialisasi UMK. Jadi, langsung saja saya share screen materinya.
Sudah muncul ya Mbak Bella PPT-nya? Sudah muncul Mbak Lia, silahkan, sudah bisa dimulai. Bapak Ibu, nanti kita bisa menyimak dulu untuk materi yang akan dibacakan oleh Mbak Atalia. Kemudian di akhir sesi, kurang lebih nanti ada 20 menit, kita akan buka sesi tanya-jawab terkait penyesuaian data UMK maupun penyesuaian EDABU dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, nanti bisa menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan di akhir sesi. Baik, terima kasih Mbak Lia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Selamat siang Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan mengenai materi penyesuaian upah minimum kabupaten atau kota tahun 2023 di wilayah Malang Raya. Langsung saja. Nah, pokok bahasan hari ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama mengenai UMK, kemudian yang kedua cara mengupdate gaji di EDABU, dan yang ketiga cara mengecek gaji di EDABU. Ini sekilas info saja mengenai apa itu UMK. UMK merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur atas usulan bupati atau wali kota. Kemudian apa sih fungsinya UMK itu? Fungsi dari UMK yaitu untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan sehingga dapat mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini selanjutnya ini ada daftar upah minimum kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur pada tahun 2023 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/889 KPTS/013/2022 tentang upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2023. Berikut ini daftar UMK-nya. Untuk wilayah Kabupaten Malang, UMK yang terbaru yaitu sebesar 3.268.275.000. Kemudian untuk Kota Malang, sekarang UMK-nya 3.194.143.000 dan untuk wilayah Kota Batu itu sebesar 3.030.367.000. Nah, ini kemudian untuk perubahan UMK dan iuran BPJS Kesehatan segmen pekerja penerima upah. Jadi karena adanya kenaikan UMK di wilayah Malang Raya, maka otomatis iurannya juga bertambah ya Bapak Ibu. Untuk UMK 2023 ini seperti yang saya sebutkan tadi, untuk Kota Malang 3.194.144 ini naik 200.000 ya dari UMK 2022. Begitu juga yang Kabupaten Malang itu mengalami kenaikan 200.000, sekarang menjadi 3.268.275.000. Yang Kota Batu juga mengalami kenaikan 200.000, sekarang menjadi 3.030.367.000. Nah, untuk besar iurannya ini mengalami kenaikan sebesar 10.000. Kota Malang sekarang iuran 5% dari UMK ini sebesar Rp159.707. Kemudian untuk Kabupaten Malang ini sekarang menjadi Rp163.414. Untuk yang Kota Batu sekarang menjadi Rp151.518. Nah, ini untuk 4%-nya dari 5% ini yang harus dibayarkan oleh badan usaha atau pemberi kerja. Ini sekian deh Bapak Ibu. Kemudian untuk yang 1% ini yang harus dibayarkan oleh karyawan melalui gajinya. Selanjutnya, ini mengenai Perpres nomor 64 tahun 2020, perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018, pasal 32, ini terkait batas paling rendah gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah. Ini batas paling rendahnya itu sebesar UMK. Nah, apabila suatu pemerintah daerah tidak memiliki
tidak menetapkan UMK, maka bisa menggunakan upah minimum provinsi. Karena di wilayah Malang Raya ada UMK, maka batas gaji paling rendah itu kita menggunakan UMK, Bapak Ibu. Selanjutnya, mengenai cara update gaji karyawan manual. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa, mungkin ini saya ingatkan kembali. Ini yang secara manual atau satu persatu, nggih. Yang pertama, setelah login di Edabu, Bapak Ibu pilih menu peserta, kemudian pilih menu input data. Setelah muncul tampilannya, Bapak Ibu memasukkan NIK atau nomor kartu BPJS karyawan yang akan diupdate gajinya. Nah, kalau mau menginputkan nomor kartu BPJS-nya, ini Bapak Ibu pilih yang ini, nomor JKN KIS. Kemudian klik tombol selanjutnya. Setelah muncul tampilan data karyawannya, ini Bapak Ibu pilih menu ubah gaji di kolom mutasi. Kemudian diklik panah biru ini. Setelah itu, masukkan data gaji karyawan minimal sesuai dengan UMK tahun 2023. Yang dimasukkan angkanya saja, nggih Bapak Ibu, tidak perlu tanda baca titik. Kemudian dicentang di kotak pernyataan ini, lalu klik tombol simpan. Nah, kalau misalnya karyawan yang mau diupdate gajinya ini lebih dari 25 orang, bagaimana Mbak? Nah, ini ada sendiri Bapak Ibu caranya untuk mengupdate gaji karyawan yang lebih dari sama dengan 25 orang. Yang pertama, ini Bapak Ibu setelah login Edabu, pilih menu referensi. Kemudian pilih formulir perubahan gaji. Setelah itu akan terdownload secara otomatis formulir perubahan gaji dalam bentuk Excel. Nah, setelah berhasil terdownload, masukkan data nomor kartu BPJS Kesehatan karyawan yang akan diubah gajinya, kemudian diisikan juga gaji karyawan minimal sesuai dengan UMK tahun 2023. Setelah selesai mengisi formulir perubahan gaji tersebut, Bapak Ibu masuk lagi ke Edabu untuk melakukan upload data. Nah, ini pilih menu yang peserta, kemudian pilih menu upload data. Setelah itu, Bapak Ibu pilih data mutasi gaji dan unit kerjanya dipilih. Kemudian jumlah pesertanya ini dituliskan sesuai jumlah peserta yang mau diupdate gajinya yang di formulir perubahan gaji yang di Excel itu tadi. Kemudian ini pilih file formulir perubahan gajinya yang sudah diisi tadi. Lalu klik tombol selanjutnya. Selanjutnya data akan divalidasi. Nah, setelah tervalidasi, apabila ada data yang tidak valid, bisa dipilih tombol hapus, nih Bapak Ibu. Ini tombol hapusnya. Kemudian kalau sudah valid, bisa diklik centang di kotak pernyataan ini, lalu klik tombol simpan. Nah, setelah mengupdate gaji, jika ingin mengecek gaji karyawannya, itu bisa juga dilakukan di Edabu. Ini caranya, Bapak Ibu pilih menu peserta, lalu pilih menu input data, kemudian masukkan NIK atau nomor kartu BPJS karyawannya, lalu klik tombol selanjutnya. Setelah muncul data karyawannya, ini Bapak Ibu pilih detail peserta di kolom mutasi, lalu klik panah berwarna biru. Setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung saja pilih yang menu informasi pekerjaan. Di sini nanti akan tertera gaji yang sudah diupdate dan bisa dicek di menu gaji pokok plus tunjangan ini. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bella. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia untuk pemaparan materi terkait penyesuaian data UMK 2023 hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa langsung saja yang mau bertanya, bisa raise hand atau langsung open cam, nanti langsung menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin kalau ada yang malu-malu atau pertanyaannya agak panjang, monggo bisa diketikkan di kolom chat. Selamat pagi Mbak Bella.
Selamat pagi, Pak Blasius. Silahkan, Ya, Bapak. maaf mau nanya aja. Ini nanti apa namanya kita dikirimin slide-nya ya, Mbak, manualnya untuk kan kalau dijelasin gini kan kadang kita ada yang lupa ya, nggak sempat nyatet. Iya, Pak Blasius. Jadi untuk materi ya, materi nanti akan Ya, kita materi. share setelah RO mendengar nanti selesai. Nanti akan kami share di grup Badan Usaha ya, Pak. Oh baik, siap itu aja Mbak Bella. Terima kasih Mbak. Siap, sama-sama Pak Blasius. Selanjutnya ada Pak Imam Syafi'i dari HCG. Monggo, Pak Imam. Selamat pagi, Mbak Bila. Kedengaran suara saya? Halo. Iya, Pak Imam, silakan. Oh iya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya tanyakan, apakah perubahan gaji hanya untuk area Malang, sedangkan karyawan kami juga ada yang terdapat di area Malang, akan tapi membuka cabang seperti Pasuruan, terus ada yang sendiri. Apakah itu disesuaikan dengan UMK setempat atau bagaimana? Cara teknisnya seperti apa? Itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya. Bagaimana Mbak Lia? Apakah sudah jelas untuk pertanyaan dari Pak Imam? Sudah jelas Mbak Bella. Jadi untuk update gaji karyawan ini berlaku di seluruh daerah nggih Pak Imam. Jadi nggak hanya di wilayah Malang saja karena berkaitan dengan Perpres yang tadi saya sampaikan itu berlaku untuk semuanya yang gajinya masih di bawah UMK begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Farah. Baik, terima kasih Pak Imam. Terima kasih Mbak Atalia. Selanjutnya ada Pak Koiron. Monggo Pak Koiron untuk pertanyaannya, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Pak Koiron masih di mute ya? Mungkin Oke, di-unmute dulu. selamat siang teman-teman dan Mbak Bella dan kru BPJS semuanya, semoga sehat selalu. Mau tanya ini apa namanya untuk laporan itu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Alihnya dari 22 ke 23. Baik, itu saja Pak Koiron. Kemudian yang kedua itu nanti langsung apa namanya berubah otomatis gitu ya. Dan kemudian di Edabu itu memang Edabu khusus Malang, Pasuruan sendiri ada sendiri apa bagaimana ya aplikasi itu? Kemungkinan yang tadi Bapak tanya yang pertama itu sepertinya ada pertanyaannya mengarah salah satu karyawannya ada yang dari Pasuruan UMK-nya gitu. Hanya itu Mbak Bella. Baik, terima kasih Pak Koiron untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja Mbak Lia. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Koiron atas pertanyaannya. Untuk batas update gajinya ini bisa dilakukan sampai tanggal 28 setiap bulannya nggih Pak. Untuk yang ini bisa dilakukan sampai tanggal 28 Desember karena itu sesuai dengan batas waktu bisa akses Edabunya nggih. Kemudian untuk perubahan gaji itu perubahan gaji atau iuran nggih Pak? Mohon maaf tadi yang pertanyaan kedua bisa diulang Pak. Jadi tadi terkait ini ya Pak, terkait update gaji untuk yang di luar Malang Raya ya Pak ya? Ya. Untuk update gaji di luar wilayah Malang itu Edabunya sama Pak. Mungkin kalau perusahaannya terdaftar di kantor cabang lain, berarti tinggal menyesuaikan aja Pak untuk UMK-nya. Kemudian username-nya, kalau seumpama jadi satu, nomor VA-nya itu nanti di menu pilih unit itu bisa dipilih sesuai dengan cabangnya itu Pak. Oke, jadi nanti ketika dipilih unit nanti
UMK-nya langsung sesuai ya Mbak Lia ya, dengan minimal UMK ya. Apabila ketika mau menginputkan gaji di bawah UMK, kemudian langsung pas mau diinputkan sesuai dengan UMK 2023 ya Mbak Lia. Iya, betul Mbak Bella. Oke, siap. Bagaimana Pak Koiron? Apakah sudah jelas untuk jawaban dari Mbak Atalia? Oke, jadi pakai Edabu ini nggak apa-apa ya menginput karyawan yang UMK Pasuruan gitu, nggak apa-apa ya. Selama didaftarkannya dalam satu akun yang sama ya Pak. Oh ya, Jadi oke. kalau pecabangan dengan akun Edabu yang sama, nah itu nanti bisa menggunakan satu Edabu tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Bella semuanya. Sami-sami Pak Koiron. Baik, selanjutnya ada Ibu Margaret yang sudah raise hand. Monggo Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi Mbak Bella. Saya dari Rumah Sakit Gadis Batu dengan Mbak Margaret. Mau menanyakan, ini kan UMK tahun 2003 ada kenaikan dari 28.30.367 menjadi 3.30.367. Nah, yang saya tanyakan, ini apabila kita untuk perubahan gaji yang untuk iuran BPJS Kesehatan Januari 2003, tapi gajinya itu masih di bawah UMK tahun 2003. Itu bagaimana Mbak Bella? Oke, jadi saat ini kondisi peserta ini gajinya masih di bawah UMK 2023 ya Bu ya? Iya, karena kita update gajinya berdasarkan dari data gaji November. Karena kita masih belum ada kenaikan gaji. Oke, betul Ibu. Karena kan nanti untuk data ini kan akan terupdate-nya per Januari 2023 ya Ibu. Jadi ketika melakukan update gaji di bulan Desember ini nanti baru akan mempengaruhi iuran di bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi walaupun gaji masih di bawah UMK, maka di sistem BPJS Kesehatan pun nanti akan minimal sesuai dengan UMK masing-masing wilayah. Seperti itu. Nah, apakah ini harus diupdate dengan nominal yang di bawah UMK tahun 2003, ataukah tetap masih pakai gaji yang lama, Mbak? Jadi tetap harus diupdate Ibu, walaupun gajinya di bawah UMK, nanti diupdatekan minimal dengan UMK Kota Batu sebesar 3.30.367. Nggih, betul. Hanya untuk 1 bulan ini saja ya Mbak Bella? Untuk per bulan Desember sampai nanti ada terjadi penyesuaian data UMK lagi Ibu. Baik. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Bella. Sama-sama Ibu Margaret. Baik, di sini mungkin kita baca pertanyaan di kolom chat ya Mbak Lia ya. Ini banyak Bapak Ibu yang malu-malu nih sepertinya Mbak Lia. Nah, ini tadi pertanyaan dari Ibu Kiki Nurfadila. Izin menanyakan untuk penginputan gaji sampai tanggal berapa ya? Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk penginputan gaji atau update penyesuaian data gaji pegawai maksimal tanggal 28 bulan berjalan. Jadi karena batas cut off untuk di Edabu tanggal 28, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan update sebelum tanggal 28. Seperti itu. Karena kalau sudah ada tanggal 28 nanti sudah tidak bisa melakukan update gaji. Kemudian ada pertanyaan lagi Mbak Lia dari Accounting Morodadi. Mohon bertanya, apakah data yang di-download itu semua data? Kemudian apakah yang di-upload hanya data yang disesuaikan saja atau semua data yang terdownload tersebut? Terima kasih. Ini maksudnya download update gaji mungkin Mbak Lia ya? Ya, Nah, jadi ya, izin menjawab ya Mbak Bella. Untuk yang download itu tadi, itu download formulirnya itu masih kosongan, ya Bapak Ibu. Nah, nanti itu yang diisi ke form tersebut itu hanya karyawan yang mau diupdate gajinya. Minimal yang bisa diupdate melalui form tersebut itu 25 orang minimal, ya. Kalau di bawah itu bisa dilakukan secara manual. Gitu. Nah, ini masih lanjut Mbak Lia pertanyaannya dengan jumlah tenaga kerja yang di atas 25 peserta. Nah, ini di kolom chat juga ada pertanyaan. Kalau peserta atau pekerja di atas 80 orang, bahkan ada yang 100 tenaga kerja. Nah, itu apakah perlu manual satu-satu, apakah pakai form? Tadi sudah dijelaskan ya Mbak Lia, mungkin bisa diulangi kembali. Ya, jadi untuk jumlah karyawan yang di atas 25 orang yang mau diupdate gajinya ini bisa menggunakan form tersebut melalui Edabu. Jadi secara online itu bisa langsung
80 orang itu, gitu. Jadi bisa langsung download form yang ada di Edabu untuk update gajinya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung upload lagi. Nanti akan di update gajinya dari sistem Edabu seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang dari kolom chat ada yang jawaban belum jelas, monggo nanti bisa ditanyakan kembali. Di sini ada yang resign lagi. Apakah Pak Blasius resign lagi? Iya, betul, Mbak Bella. Oke, Izin monggo Pak bertanya, Mbak. Blasius. Ya, Mbak Bella, Mbak Atalia, selamat siang. Ini saya sambil membaca surat dari BPJS Kesehatan untuk penyesuaian upahnya itu kan mulai tanggal 1 Januari 2023. Nah, saya cuma mau menegaskan saja supaya tidak salah. Ini berarti kami menginput perubahan gajinya ini paling lambat bulan Desember ini berarti ya, tanggal 28 gitu, Kak? Itu sih, Mbak, pertanyaan kami. Iya Pak Blasius, betul Pak, paling lambat Desember ini nggih. Jadi nanti supaya Januari sudah terupdate gajinya gitu Pak. Nanti kalau Nah, berarti nanti Januari nggih, itu tagihannya mengikuti iuran yang 2022 atau 2023 ya, Mbak ya? untuk tagihan yang Januari kalau ada pekerja yang diupdate gajinya maka iurannya akan mengikuti yang gaji terbaru itu Pak. Gitu. Loh, sedangkan pembayaran iuran di bulan Januari ini kan untuk pembayaran di bulan Desember kan, Mbak ya? Iya, betul. Atau gimana itu? Saya kurang paham. Jadi untuk tagihan bulan Januari ini untuk data yang diinputkan bulan Desember begitu Pak. Jadi seumpama Desember ada yang melakukan update gaji gitu. Nah, itu iuran yang baru akan berlaku di bulan Januari itu. Coba maksudnya gimana terus baiknya gimana? Ya, Mbak Atalia. Izin menanyakan perihal surat dari BPJS Kesehatan nomor 3578/7 Romawi strip 5 garing 1222. Di situ menerangkan bahwa poin nomor 1 pada tanggal 1 Januari 2023 badan usaha dan badan hukum lainnya yang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS segera menyesuaikan perubahan upah minimum kabupaten atau kota sesuai dengan SK Gubernur sekian melalui aplikasi Edabu. Nah, hemat kami, persepsi kami bahwa kita baru bisa mulai itu penyesuaian upahnya atau perubahan upah adalah pada tanggal 1 Januari. Nah, justru pertanyaan kami, apakah memang tanggal 1 Januari itu baru mulai atau sebelumnya? Karena kalau sebelumnya kami khawatir tagihan kami di bulan Januari untuk pembayaran bulan Desember itu berubah. Baik, mungkin saya izin membantu untuk menjawab, Bapak. Jadi, untuk penyesuaian data gaji karyawan bisa dilakukan mulai Desember 2022. Nah, nanti di bulan Januari 2023, maka akan terupdate gaji sesuai dengan UMK sesuai dengan UMK SK Gubernur tahun 2023. Seperti itu, dan itu tidak akan mempengaruhi tagihan di bulan Desember. Karena untuk tagihan bulan Desember sendiri kan sudah muncul ya Bapak per tanggal 1 Desember 2022, dan apabila sudah dibayarkan juga tidak akan berubah selama sudah muncul billing statement atau tagihan yang dikirim melalui email atau Bapak Ibu bisa download melalui Edabu, maka itu tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu terkait UMK 2023 ini. Seperti itu. Jadi nanti akan pengaruhnya di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Januari 2023. Seperti itu, Bapak. Mas, satu lagi Mbak Bella, Mbak Atalia. Karyawan kami kan total jumlahnya 80 pegawai. Cuman di tiap cabang itu ada yang kurang dari 25, itu tetap harus satu persatu ya di inputnya ya, di Edabu. Iya, betul Pak Blasius. Kalau jumlah karyawannya yang mau diupdate gaji ini di bawah 25, tetap satu-satu Pak. Karena yang bisa pakai form itu minimal 25 ke atas. Gitu Pak. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih.
Nah, Mbak Lia, bagaimana ketika mungkin nanti ada Bapak Ibu PIC yang mau melakukan update gaji, namun dalam satu anggota keluarga tersebut ada satu orang yang data bermasalah nih Mbak Lia. Mungkin nanti akan ditemukan seperti ini, data bermasalah atau data peserta tidak aktif. Nah, itu kan akan menimbulkan kendala, tidak tersimpannya update gaji di Edabu. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk dapat tetap melakukan update gaji? Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki kendala update gaji dikarenakan ada data anggota keluarga yang bermasalah, bisa langsung berkirim email ke KC Premi yang seperti ketika Bapak Ibu kesulitan melakukan penambahan anggota keluarga itu. Begitu, Mbak Bella. Jadi Nanti kalau ada kendala, bisa langsung email ke KC Premi ya Mbak, untuk update gajinya. Dengan notes bahwa memang yang peserta itu ada data yang bermasalah ya. Iya, betul. Nanti bisa disertakan aja Bapak Ibu screenshot notifikasinya kalau tidak bisa melakukan update gaji. Kemudian nanti dilampirkan aja juga form 37 yang berupa file Excel itu, data nama karyawan, nomor kartu BPJS-nya, dan gaji yang terbaru. Seperti itu Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Talia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apabila terlambat update atau mungkin tidak melakukan update data padanan gaji, ini sanksinya seperti apa? Nah, izin menjawab, jadi sanksinya nanti adalah badan usaha dianggap tidak patuh ya Bapak Ibu, karena di sini ada bidang kepatuhan dan pemeriksaan yang juga melakukan pemeriksaan terhadap penyesuaian data dari padanan gaji Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ditemukan belum mengupdate gaji, maka nanti mohon maaf mungkin jika ada surat cinta melalui email maupun dari surat yang dikirim ke badan usaha Bapak Ibu sekalian terkait badan usaha ini kok tidak melakukan update gaji, ada kendala apa dan lain sebagainya. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi melalui email pun juga kami sudah kirimkan surat sebagai himbauan untuk Bapak Ibu melakukan penyesuaian data gaji. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Ibu Kiki Nurfadilah. Nah, untuk selanjutnya ada yang raise hand dari PT Wahana Karisma Flora. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Bella. Selamat siang Mbak Bella, selamat siang Mbak Atalia, selamat siang semuanya. Terkait pertanyaan dari teman-teman yang tadi mengenai batas akhir ya, update perubahan upah. Kalau saya dengar tadi informasi yang disampaikan Mbak Atalia maupun Mbak Bella terkait batas akhir perubahan data, perubahan upah, ini kan sebenarnya tidak ada batas maksimal ya. Artinya kan misalkan dalam perusahaan kita kan belum ada kebijakan internal mengenai pengaturan upah. Artinya bisa jadi upah itu direalisasikan itu di bulan Januari ataupun di bulan Maret. Nah, pas ada realisasi upah kan itu yang harus kita upload Mbak ya, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nah, berarti di sini nggak ada batas akhir Mbak ya? Oke, jadi untuk penyesuaian data gaji sendiri, Bapak, untuk penyesuaian data gaji sesuai dengan SK Gubernur terkait UMK 2023 ini untuk yang di bawah UMK. Kalau gajinya yang di bawah UMK nanti bisa disesuaikan dengan minimal UMK 2023 tahun 2023. Nah, apabila memang badan usaha belum ada update gaji dari karyawan sendiri, baik yang gajinya minimal UMK maupun yang di atas UMK, maka disamakan saja, tidak perlu diupdate. Dan untuk batas update tadi tanggal 28 bulan berjalan ya Bapak, sesuai dengan batas cut-off di Edabu. Untuk batas cut-off di Edabu, tidak hanya update gaji Bapak Ibu yang cut-off-nya tanggal 28, tapi melakukan mutasi penambahan, mutasi penambahan itu maksimal tanggal 28, penambahan peserta maupun anggota keluarga peserta. Selain itu, untuk cut-off penonaktifan peserta, batas cut-off-nya tanggal 20 bulan berjalan. Jadi apabila Bapak Ibu melakukan penonaktifan di atas tanggal 20, maka baru akan terupdate di 2 bulan selanjutnya. Seperti itu. Sedangkan untuk update gaji dan penambahan peserta dan anggota keluarga, itu batas cut-off-nya tanggal 28. Begitu. Tanggal 28 sebelum akhir bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak
dari PT Wahana Karisma Flora. Jadi apabila memang gajinya belum ada perubahan gaji dan gajinya sudah di atas UMK mungkin ya, jadi tidak perlu diupdate sih sampai nanti ketika memang karyawan terjadi kenaikan gaji misalnya seperti itu. Namun apabila gaji di bawah UMK atau gajinya masih sesama dengan UMK 2022, maka harus disesuaikan dengan gaji minimal UMK 2023. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah jelas? Baik Bu, yang kedua, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pengisian upah ini, misalkan salah pembulatan lebarnya harusnya Rp144, kita isi 140, kita kan tidak sadar. Padahal kita sudah submit. Apakah bisa langsung dibenarkan waktu itu pada saat itu juga, atau menunggu beberapa hari lagi atau waktu itu? Terima kasih. Baik, Bapak. Jadi ketika input di nominal angka belakangnya ada kesalahan tulis. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan update data maupun mutasi penambahan via EDABU, pasti Bapak Ibu sudah hafal bahwa ketika akan menuliskan nominal gaji tidak sesuai dengan minimal UMK, maka tidak akan diinput ya, tidak bisa disimpan ya Bapak Ibu, akan langsung muncul notifikasi bahwa nominal gaji tidak sesuai dengan UMK apabila gaji yang diinputkan sesuai UMK maupun minimal UMK. Nah, contohnya apabila gaji Kota Malang kan 3.194.144. Nah, ketika diinputkan 3194140, itu akan muncul notifikasi Bapak Ibu bahwa gaji ini belum sesuai dengan minimal UMK kota kabupaten. Seperti itu. Nanti akan notifikasinya muncul. Jadi memang tidak akan bisa disimpan, Bapak. Seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin ini dari Pak Imam Syafi'i, sudah resign lagi. Monggo, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Bella. Saya mau tanyakan, ini ada karyawan kami satu onboarding di Desember, dan kami mau daftarkan tapi di EDABU itu tidak sesuai dengan UMK. Sedangkan UMK di Desember kan mengikuti tahun 2022. Nah, di EDABU itu mengikuti tahun 2023. Nah, itu untuk iurannya apakah mengikuti tahun 2023 atau tahun 2022 untuk bulan Desembernya? Baik, Pak Imam, mohon maaf tadi ketika di kalimat terakhir agak putus-putus ya, jadi gak kedengaran. Untuk gitu. Mungkin bisa diulangin yang kalimat terakhir aja, Pak. Oh ya, apakah nanti iurannya di tahun yang didaftarkan kan mengikuti UMK tahun 2023. Nah, sedangkan di EDABU itu mengikuti UMK tahun 2023 kan. Nah, untuk iurannya itu apakah mengikuti tahun 2023 atau tahun 2022? Itu untuk di bulan Desember. Terima kasih. Baik, Pak Imam, sama-sama terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin Mbak Atalia mau menjawab atau saya yang bantu menjawab? Oke, jadi Bapak untuk penginputan karyawan yang diinputkan bulan Desember nih, apakah masih mengikuti UMK 2022 atau 2023? Nanti karena memang kalau penginputan di bulan Desember ini kan berarti sudah terhitung mulai tanggal atau TMT-nya sudah Januari 2023 ya Bapak Ibu, akan masuk ketagihannya ke bulan depan. Jadi kan nggak muncul lagi nanti tagihannya di bulan Desember. Nah, itu nanti makanya di EDABU per Desember ini sudah disesuaikan atau ditetapkan UMK 2023. Jadi apabila Bapak Ibu masih menginputkan UMK 2022, maka tidak akan bisa disimpan atau tidak bisa klik selanjutnya. Seperti itu Bapak Imam, karena yang diinputkan di bulan ini kan baru akan terupdate di bulan selanjutnya. Masuk ke tagihan di bulan selanjutnya, seperti itu. Bagaimana Pak? Apa sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Imam. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, ini Mbak Lia di email. Mohon maaf, mau tanya lagi. Apabila ada data yang bermasalah, tadi katanya kan harus kirim via email KC Premi. Nah, itu apa masih bisa kalau dikirimkannya pas tanggal 28? Karena setahu saya kan untuk tanggal cut off via email itu tanggal 20 di tiap bulannya. Terima kasih. Nah, monggo Mbak Lia, sudah bisa dijawab? Ya baik, terima kasih Mbak Bella. Izin menjawab untuk cut off via email itu yang tanggal 20 itu untuk penonaktifan ya Bapak Ibu.
Nah, untuk yang tanggal 28 ini masih bisa dilakukan update gaji. Jadi bisa kalau mau mengirimkan email ketika tanggal 28 itu masih bisa. Atau mau melakukan penambahan anggota keluarga itu juga masih bisa sampai dengan tanggal 28. Gitu. Baik, Mbak Lia. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Ibu Dina dari Persada. Mbak Bella mau menanyakan untuk tambahan keluarga dan update nama bayi itu dilakukan by email dengan mengisi kolom 37. Apakah ini harus melakukan perubahan gaji dahulu baru kita bisa melakukan perubahan nama bayi dan tambahan keluarga? Nah, ini Mbak Lia gimana nih Mbak ketika mau melakukan mutasi penambahan anggota keluarga apakah perlu update gaji dulu nih Mbak Lia? Ya, ini tergantung dari gaji karyawannya. Nggih. Kalau misalnya di bawah UMK, maka sebaiknya diupdate dulu, baru ditambahkan anggota keluarganya. Tapi kalau gajinya sudah sesuai UMK dan tidak ada perubahan gaji dari perusahaan, maka bisa langsung menambahkan anggota keluarganya itu. Kalau dikirim ke email itu untuk yang tidak bisa diinputkan melalui eDabu saja, nggih, Bapak Ibu. Kalau bisa melalui eDabu, maka tidak perlu mengirimkan email. Seperti itu, Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Ibu Dina. Selanjutnya nih Pak Blasis menanyakan lagi Mbak Lia terkait informasi UMK 2023 Kota dan Kabupaten Malang. Mungkin bisa di-share screen lagi ya untuk slide yang tadi Mbak Lia untuk UMK 2023 sesuai dengan SK Gubernur. Ya, baik. Ini menjawab pertanyaan Pak Blasius. Kalau yang saya tampilkan ini tadi kan untuk batas upah minimum. Gitu. Kalau batas upah maksimalnya yang bisa dilaporkan ke kami itu sebesar 12 juta. Jadi seumpama gaji karyawannya itu di atas 12 juta, maka tetap yang dilaporkan ke kami batas atasnya itu 12 juta. Begitu Pak Blasius. Iya, benar. Ya, ada tulisannya 12 juta ya Mbak Atalia ya. Oh, baik. Sebentar saya sharekan aja mengenai perpresnya, nggih, sebentar. Baik, Kak, sambil menunggu Mbak Atalia akan share screen untuk peraturan presiden terkait batas maksimal Bapak Ibu. Jadi mungkin mengulang lagi ya, untuk batas minimum itu minimal UMK ya Bapak Ibu, dan batas maksimal untuk besaran iuran di BPJS Kesehatan sendiri sebesar 12 juta. Jadi apabila gaji atau pendapatan dari karyawan di atas 12 juta, maka akan dimaksimalkan 12 juta dikali dengan 5%. Seperti itu. Nah, ini untuk surat apa? Untuk sesuai dengan regulasinya akan di-share Mbak Lia. Saya sambil membaca di kolom chat ya, sambil menunggu Mbak Lia dari keamanan RSSA. Mohon izin mau tanya rekan-rekan saya semuanya masih mandiri, baru mau daftar menggunakan badan usaha. Jumlahnya kurang lebih 80 orang, apakah saya harus daftar online atau bisa offline? Nah, untuk dari keamanan RSSA, saya akan berikan kontak dari relationship officer nanti yang akan membantu Bapak Ibu sekalian terkait registrasi pendaftaran badan usaha ya. Saya akan kirimkan via chat ya Bapak Ibu untuk nomor relationship officer-nya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sambil menunggu Mbak Atalia share screen, ada yang mau bertanya lagi? Open cam, open mic, monggo. Ya, ini Pak Blasius, ini tadi untuk batas maksimal gaji yang dilaporkan ke kami yaitu sebesar 12 juta. Ini tercantum di Perpres nomor 64 itu tadi, sama pasal 32, tapi ini yang ayat 1. Gitu Pak Blasius. Siap, terima kasih Mbak Bella. Itu nanti untuk area yang lain berbeda juga ya Mbak? Mungkin area Pasuruan, Probolinggo. Kalau untuk area lain sama Pak, ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia Pak untuk batas gaji maksimalnya.
sama 12 juta. Gitu, Baik, Pak. terima kasih Mbak Bella. Mbak Atalia. Sama-sama, Pak. Jadi sama-sama, Pak. Boleh Ibu Kiki Nurfadila kalau mau bertanya di luar dari tema hari ini, monggo terkait EDABU maupun terkait penyesuaian data UMK maupun terkait yang lainnya. Mengingat waktu kita masih ada kurang lebih, masih ada 11 menit ya. Monggo Bapak Ibu dimaksimalkan untuk hari ini. Nah Ibu Kiki kayaknya sudah siap mau bertanya ini. Silakan Ibu Kiki. Iya, Pak, saya, sebentar ya. Ya, saya Kiki dari Badan Usaha PT Persada Multi Abadi. Saya dapat surat SP 3 karena ada 3 tenaga. Itu satu dia datanya itu tidak bisa masuk karena belum di Dukcapilnya belum terupdate. Terus yang kedua itu kita kan ikut outsourcing, Mbak. Jadi kita sama mitra itu ada kerjasama, MOU-nya itu tidak ada untuk BPJS Kesehatannya. Itu bagaimana ya? Ya. Baik, Bu Kiki, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk karyawan yang belum bisa diinputkan karena belum terupdate datanya di Dukcapil, maka dimohon untuk mengupdate dulu nggih Bu datanya di Dukcapil, baru setelah itu bisa diinputkan di EDABU. Kemudian untuk mengenai kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan nggih, karena Bu Kiki katakan tadi karena ada perjanjian dengan mitra, itu sebetulnya itu wajib Bu untuk pendaftaran BPJS Kesehatan karena ini juga tertuang di Perpres nomor 82 tahun 2018, di mana di situ terdapat ayat yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya dan pemberi kerjanya di BPJS Kesehatan. Seperti itu Bu Kiki. Iya, untuk mitra sudah kami sosialisasikan juga, Ibu. Terus untuk tenaga kerja yang belum terupdate di EDABU, sudah kami sosialisasikan, tapi dari tenaga sendiri juga belum bisa untuk mengupdate, Ibu. Jadi kita kena SP-nya berlanjut terus, dari 1, ke 2, ke 3 juga ini. Kemudian tadi ada yang juga yang satu peserta yang belum update data Dukcapil tadi ya Bu Kiki ya? Iya, benar. Oke, itu dipastikan dulu apakah kartu keluarganya memang sudah diupdate di Dukcapil atau belum. Jadi apabila ada penyesuaian data dengan Dukcapil, nanti bisa diinformasikan ke BPJS Kesehatan atau KRO-nya, nanti akan dibantu untuk update-nya supaya datanya bisa disesuaikan. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu Kiki. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang mau bertanya nih sebelum kita tutup. Ayo Bapak Ibu silakan bertanya di luar dari tema hari ini juga boleh. Nah, di sini ada yang bertanya nih Mbak Lia dari Rumah Makan Gloria. Kalau misal penambahan anggota keluarga, apa hanya pekerja bisa menambahkan suami atau istri dan anak maksimal 3? Kalau misalnya pekerja adalah anak yang statusnya belum menikah, apakah bisa menambahkan orang tua? Nah, gimana nih Mbak? Ini sudah sesuai juga ya dengan regulasi dan sudah dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Atalia, pertanyaan dari Rumah Makan Gloria. Silakan. Ya baik, terima kasih dari Bapak Ibu PIC Rumah Makan Gloria. Untuk penambahan anggota keluarga, ini memang yang bisa di-cover dari iuran 5% itu, jumlah anak yang bisa di-cover itu memang maksimal hanya 3. Tapi seumpama anaknya lebih dari 3, bisa juga diikutkan, tapi menjadi anggota keluarga tambahan. Itu nanti ada tambahan iuran sebesar 1%. Sama juga seperti untuk pekerja yang statusnya belum menikah, kalau mau menambahkan orang tuanya itu juga bisa. Nanti mengisi form penambahan anggota keluarga tambahan, di mana iurannya itu nanti bertambah 1%. Nah, untuk formnya ini bisa diperoleh dengan cara menghubungi RO yang bertugas di Rumah Makan Gloria. Nanti akan dikirimkan formnya, kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan email ke KC Premi. Begitu, Mbak Bella.
Baik, terima kasih Mbak Lia untuk jawabannya. Jadi untuk penambahan orang tua, mertua maupun anak di atas anak ketiga, yaitu anak keempat, kelima, dan keenam masuknya ke anggota keluarga tambahan ya Bapak Ibu, yang mana nanti akan ada form tambahan sebesar 1%, yang mana pegawai bersedia untuk menambah 1% bagi anggota keluarga tambahan tersebut. Seperti itu. Jadi tetap bisa ditambahkan ya Bapak Ibu, tapi kategorinya hanya orang tua, mertua, dan anak di atas anak ketiga. Untuk anak 1, 2, 3 itu masih masuk di keluarga inti. Jadi walaupun memang anak kelima dan seterusnya masuk di memang keluarga inti, tapi sebutannya kalau di kami sebutannya sebagai anggota keluarga tambahan. Seperti itu Ibu, Bapak. Dan kemudian Pak Agung bertanya dari PT Wahana Era, kalau menambahkan adik jika masih belum nikah, kalau tadi ortu bisa bagi yang belum nikah. Nah ini tadi sudah barusan saya jelaskan Bapak. Jadi untuk kategorinya hanya orang tua, mertua, dan anak di atas anak ketiga, seperti itu. Jadi memang apabila kan ini belum menikah Mbak, haknya sama, dipotongnya juga 150.000 sekian. Tapi kalau yang satunya kok bisa istri dan anak-anak, yang saya kok nggak bisa nambahin adik kakak saya. Ya itu tadi Bapak Ibu, jadi harapannya kalau mau sama berarti harus menikah dulu dan punya anak dulu supaya mendapatkan hak yang sama. Tapi kalau memang masih bujang atau memang masih belum menikah, maka seperti itu aturannya untuk pekerja penerima upah. Jadi untuk menambahkan adik maupun kakak, walaupun kandung pun tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus orang tua, mertua maupun anak di atas anak ketiga, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini Mbak Lia dari PT Kanugrahan Enggal. Izin bertanya, misal suami mau ikut ke BPJS istri apa bisa ya, tapi belum lepas dari mertua dan BPJS-nya menunggak, itu bagaimana? Izin bantu menjawab. Jadi untuk suami ikut ke BPJS istri ini bisa ya. Namun saat ini segmen dari suami sendiri dipastikan dulu apa. Apabila memang suami bekerja, kemudian istri juga bekerja, maka tidak bisa dijadikan satu ya Bapak Ibu, suami ikut istri maupun istri ikut suami itu tidak bisa. Karena sesuai dengan regulasi bahwa suami dan istri yang sama-sama bekerja, maka wajib untuk didaftarkan di masing-masing instansi tempat mereka bekerja. Nah, kalau memang suaminya ini dari segmen mandiri atau segmen PBI atau penerima bantuan iuran, itu nanti bisa diikutkan ke istri. Nah, untuk kasus belum lepas dari mertua, nah apabila sudah suami istri kan pasti kakaknya sudah diupdate ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa langsung diupdate untuk penambahannya melalui edabu. Tapi kalau kakaknya belum diupdate di Dukcapil, maka saran saya harus konsolidasi kakak dulu ya ke Dukcapil supaya nanti bisa melakukan penambahan data anggota keluarga. Nah, kalau BPJS menunggak tetap bisa untuk dialihkan Bapak Ibu sekalian. Namun digarisbawahi bahwa untuk tunggakan ini sistemnya, tunggakan ini sifatnya melekat seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila peserta masih hidup dan belum meninggal dunia, maka tunggakan harus tetap dibayarkan seperti itu. Dan nanti akan mempengaruhi apabila Bapak Ibu sekalian mau rawat inap, seandainya amit-amit harus masuk rumah sakit, rawat inap, kemudian ada tunggakan. Nanti itu tunggakannya akan muncul Bapak Ibu di rumah sakit dan harus segera dibayarkan saat itu juga, seperti itu. Nah, ini dari Bu Fafa, ini Mbak Talia. Selamat siang, mau tanya kalau kita di Malang ada sales yang ditempatkan di luar kota, misal di Jember, UMK yang dipakai Malang atau Jember. Nah, ayo Mbak Lia, gimana nih? Monggo bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Fafa untuk pertanyaannya. Untuk UMK yang dipakai ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Jadi kalau seumpama mau menggunakan UMK Malang boleh, kalau mau menggunakan UMK Jember ini nanti bisa membuka cabang. Jadi supaya pembayarannya 1 VA itu bisa, dan bisa menggunakan UMK Jember gitu Pak Fafa. Iya, bagaimana Ibu Fafa atau Bapak Fafa, apakah sudah jelas untuk untuk jawaban dari Mbak Talia? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sebelum kita tutup untuk ROM dengan hari ini. Dari Ibu Dina Ratna Nindya. Jika ada karyawan yang gajinya tidak bisa diubah melalui edabu karena ada anggota keluarga yang nonaktif bermasalah, bagaimana?
Tadi sudah dijelaskan Ibu. Mungkin boleh nggak apa-apa kita ulang lagi ya, Mbak Talia, untuk apabila update gaji tapi tidak bisa karena ada keluarga yang data bermasalah tadi nih Mbak Lia. Ya, untuk update gaji yang tidak bisa di eDapu karena ada data anggota keluarga yang bermasalah, ini bisa mengirimkan email saja, Bu, ke email KC Premi. Nanti bisa ditanyakan ke petugas RO-nya. Untuk yang perlu dikirimkan itu nanti ada form 37, diisi dengan nama pekerjanya, kemudian nomor BPJS-nya atau NIK-nya, sama gaji yang terbaru. Gitu, Bu Dina. Iya betul. Jadi ketika ada anggota keluarga yang bermasalah maupun ada keterangan data ganda itu tidak akan bisa melakukan update gaji melalui eDapu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk pengajuan update data gaji karyawan melalui email kepesertaan kami yaitu email KC Premi. Nanti apabila Bapak Ibu masih kebingungan email KC Premi yang mana atau sebelumnya belum pernah komunikasi dengan RO, nanti bisa dituliskan ya di kolom chat untuk menanyakan RO, kemudian email nanti akan kami bantu tuliskan. Seperti itu. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Masih ada 1 menit. Atau Mbak Lia mungkin ada yang mau ditambahkan nih Mbak Lia sebelum kita tutup hari ini? Kalau dari saya sudah cukup, Mbak Bella. Baik, terima kasih Bapak Ibu, perwakilan badan usaha semuanya yang sudah hadir mengikuti RO mendengar hari ini. Harapannya untuk materi yang hari ini sudah disampaikan oleh Mbak Atalia, nanti bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana penyesuaian data gaji pegawai sesuai dengan UMK 2023. Nanti apabila memang Bapak Ibu sekalian ada kesulitan, monggo jangan khawatir, bisa langsung kontak RO aja, nanti pasti akan kami bantu terkait kendala yang ada. Baik, seperti biasanya sebelum menutup RO mendengar hari ini, saya boleh minta kesempatannya untuk foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Boleh kita foto bersama, yang masih ditutup kameranya boleh open cam dulu. Halo Bapak Ibu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Halo semuanya, ada Ibu Novita dari Klinik Bromo. Ibu, jangan lupa diambil sertifikatnya, Ibu. Kemudian ada Ibu Anita Evi, ada Mas Reno juga di sini selaku RO, ada Bapak Yopi. Terima kasih sudah join Bapak Ibu sekalian. Kita boleh foto bersama dahulu ya. Di sini kurang lebih ada 63 audiens. Kita boleh foto bersama dahulu. Boleh siapkan gaya terbaiknya untuk yang kolom pertama dulu ya. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu. Next ke ruang Zoom kedua. Di sini ada Bapak Keamanan RSSA. Tadi saya sudah berikan nomor untuk relationship officer-nya. Nanti selanjutnya Bapak bisa langsung menghubungi relationship officer tersebut untuk dibantu registrasinya ya. Di sini ada Ibu Dias dari PT Pandega. Halo Ibu. Oke, kita foto bersama lagi ya. Siapkan gaya terbaik. Hitungan 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir. Oke, di room ketiga ada Ibu Indah, ada Ibu Evi Rahmawati. Kita foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Oke, hitungan mundur. 3, 2, 1. Wah, akhirnya selesai juga 1 jam tidak terasa. Saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu sekalian yang boleh masih ikut join walaupun secara daring. Semoga Bapak Ibu belum bosan ya. Nanti waktu yang akan datang kita akan segera bertemu secara offline. Saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan melalui kata maupun perbuatan. Kemudian saya mewakili Mbak Atalia juga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di acara RO Mendengar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella, terima kasih Mbak Atalia. Don't cry, snowman, not in
front of me. Who will catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't